itu kadang-kadang kalau tidak yakin bibir tinggal itu. Nah, yang digas itu yang betul-betul dia kuasai itu. Itu ahli di mana-mana begitu. Nah ini Pak Toyo juga. Makasih Pak Ketua. Pak Margarito. Halo. Ya. Jangan terlalu serius dengan catatan itu. Saya senang ya tadi Pak Margarito mulai dengan statement Prof. Yusril guru saya. Satu, nanti akan saya sambungkan. Yang kedua, sebetulnya kemarin ketika kita sudah melihat list nama yang diberikan oleh kuasa hukum pihak terkait, ada nama Pak Margarito, kita bilang semuanya seragam. Wah ini hari Kamis besok nih pasti akan jauh lebih cemerlang pendapatnya Pak Margarito. Karena biasa jadi ahli di sini kalau hari Kamis itu kelihatan begitu. Tapi kalau hari-hari lain tuh nggak secemerlang yang hari Kamis itu. Karena ini kesesuaian nama dengan hari saja itu Pak Margarito. Saya masih ingat sebagai seorang murid Profesor Yusril, mungkin Pak Margarito belum mengambil semua ilmu beliau menurut saya. Nah ini, saya masih ingat perdebatan Profesor Yusril dengan almarhum Profesor Harun Ar-Rasyid tahun 2000, 2001, 2002 berkait dengan TAP MPR. Ketika itu Prof. Harun menegasikan TAP MPR itu sebagai sumber hukum ya Prof. Yusril ya. Prof. Yusril mengatakan begini, betapapun hebatnya seorang ahli, tapi kalau ada norma tertulis, ada putusan pengadilan, maka pendapat ahli itu menjadi gugur kalau dibawa dalam konteks hukum. Nah oleh karena itu Pak Margarito, ini ada putusan pengadilan loh yang dikatakan tidak valid, dan itu mungkin nanti Pak Margarito selesai ini nanti datang lagi ke Prof. Yusril untuk menuntut ilmu beliau secara hafah begitu kalau dalam konsep agamanya. Terima kasih Pak Ketua. Cukup ya? Cukup. Silakan Pak Margarito. Saya akan mulai dengan pertanyaan dari pihak terkait. Pak Oto Soladasdin. Apakah MK bisa melampaui dan kewenangan yang sudah diatur oleh Bawaslu, bisa sudah diatur dalam, apakah kewenangan-kewenangan yang telah dibagi kepada termasuk kepada Bawaslu bisa diperluas oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus aku? Saya berpendapat tidak. Yang sudah dibagi, misalnya itu ada laporan, ada pelanggaran proses, sengketa administrasi, misalnya selesaikan di Bawaslu, tidak ke MK. Intinya yang sudah ditegaskan, sebut saja sengketa proses itu wewenangnya Bawaslu, selesaikan Bawaslu. Apa konsekuensinya kalau sudah tahu itu sengketa tidak dilaporkan atau tidak diajukan sengketanya ke Bawaslu? Saya berpendapat orang yang merasa dirugikan itu melepaskan haknya, tunduk dan terikat pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari akibat melepaskan hak itu. Begitu yang mulia. Satu. Yang kedua, apakah pengangkatan penjabat-penjabat gubernur, bupati, dan wali kota itu dimaksudkan untuk memenangkan, sebut saja Pak Prabowo dan Pak Gibran dalam Pilpres?
Saya berpendapat tidak. Bagaimana caranya memenangkan orang itu dengan cara mengangkat pejabat gubernur, terus Pak Prabowo dengan Pak Gibran menang? Bagaimana caranya? Satu. Yang kedua, ini perintah undang-undang. Kalau tidak diangkat karena takut nanti pejabat itu akan memenangkan atau menyalahgunakan wewenang atau apapun yang dapat disebut atau disamakan dengan itu, terus tidak diangkat hanya karena takut jangan dituduh untuk memenangkan Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Sepanjang tidak ada itu, kalau urusan persepsi, oh silakan aja. Karena politik kan urusannya persepsi. Dalam hukum urusannya bukti. Supaya orang itu kita dapat secara meyakinkan secara hukum mengkualifikasi tindakan orang itu sebagai tindakan yang memberikan keuntungan kepada sebut saja 02 pasangan Pak Prabowo dengan Pak Gibran, maka itu orang harus diperiksa. Kalau tidak diperiksa, Anda terima. Kalau cuma ngomong-ngomong, nggak bisa ngomong. Ngomong-ngomong itu tidak punya nilai apa-apa. Jadi sekali lagi, apalagi misalnya ada kenyataan empirik sebagaimana disebutkan oleh Pak Oto tadi. Di dua tempat, di Aceh sama di Sumatera Barat, kampungnya Profesor Saldini, kalah itu Pak Prabowo, kalah juga si Gibran tuh, kalah juga Pak Gibran. Karena apa memang di kampungnya Profesor Saldini sana tidak ada pejabat? Apa tidak ada? Ada juga. Maka mereka bilang lebih banyak lagi. Coba, bagaimana menjelaskan itu? Ada satu hal yang bersumber dari hal yang sama, tapi outputnya berbeda. Jadi ini mesti ada urusan ini memberikan keuntungan berpihak kepada pasangan calon nomor 2, tidak bisa diomongkan saja. Kalau itu ditemukan ada tindak tanduk yang dinilai dengan penilaian yang logis menyimpang, periksa itu orang. Undang-undang memberikan kewenangan itu kepada semua orang. Kalau tidak lakukan itu, maka orang itu harus dianggap menerima kenyataan itu, tunduk pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari melepaskan hak itu. Begitu yang mulia. Yang ketiga, ini sekaligus dengan Pak, karena secara substansial ini relevan dengan pertanyaan yang mulia Profesor Arief. Ini soal pilkada dan pemilu ini. Saya tadi berpendapat pilkada dan pemilu itu dua rejim yang berbeda. Sejauh yang saya mengerti, Prof. Arief, hukum dalam setiap perkara adanya di amar, bukan pertimbangan. Suka atau tidak, senang atau tidak, hukum dalam setiap perkara amar, bukan pertimbangan. Pertimbangan fungsi amar, bukan amar. Jadi pendapat sejauh yang saya baca, pendapat penyamaan pilkada dan pilpres itu dipertimbangkan. Sama dengan seolah-olah ditafsir orang di luar perintah mahkamah kepada presiden untuk bentuk peraturan pemerintah. Padahal itu ada di pertimbangan. Teksnya juga bentuk peraturan perundangan, bukan peraturan pemerintah. Bagaimana kita bilang peraturan perundangan itu sama dengan peraturan pemerintah? Spesifik pemerintah? Tidak. Jadi sebenarnya kalau itu diberikan, katakanlah itu kalau itu di amar putusan, teks peraturan perundangan itu, kalau ada teks itu, memberikan diskresi kepada presiden pilihan untuk memilih satu di antara beberapa bentuk hukum yang tersedia dalam sistem hukum kita. Dan bentuk hukum apapun yang dipilih oleh presiden sah. Yang mulia Profesor Arief, karena ini berkaitan sekaligus tadi itu, Prof, saya tidak menunjuk Slamet, almarhum Slamet Effendi Yusuf itu. Saya menunjuk putusan pertimbangan yang dipakai di Mahkamah Khusus itu justru menunjuk putusan pendapatnya Profesor Pak Slamet. Perdebatan itu panjang, saya kutip di dalam sini. Banyak itu, ada Ruslaniyar, ada Ruslaniyar, ada beberapa orang, banyak perdebatan itu. Kalau itu ditelusuri seluruhnya, itu pun cuma di perdebatan di
pasal 22E itu melahirkan pasal 22E. Padahal soal itu juga dibicarakan dalam pasal 24E yang melahirkan pasal 24C. Jadi kalau menyimpulkan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pemilu hanya dengan menunjuk pada pemilu, perdebatan mengenai pemilu, bagi saya tidak valid. Dengan segala hormat saya pada Yang Mulia Profesor Arif, tidak valid. Dari cara menarik kesimpulan keliru. Premis mayor dan premis minornya tidak tepat. Begitu Yang Mulia. Jadi sekali lagi, pilkada dan pemilu itu dua hal yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Karena tidak bisa disamakan, hal-hal yang urusan pilkada, pilkadanya. Jangan kemudian pilpres. Jangan mahkamah ini ambil hal-hal pilkada itu putuskan pakai dasar untuk putus pilpres ini. Salah. Nanti, itu dia jangan-jangan satu waktu di pemilihan kepala desa dibaju ke sini. Celaka juga kita. Dan itu supaya mahkamah ini betul-betul top. Oh ya, soal urusan diskualifikasi ini. Pasangan calon. Sebagai orang hukum, apa dasarnya? Apa dasarnya? Orang itu tidak memenuhi syarat? Ataukah pelanggaran-pelanggaran itu sedemikian kacaunya dan tidak bisa dibicarakan konkret, bawa ke sini buktinya? Saya tahu di pilkada, di beberapa pilkada saya jadi ahli, memang sempat diperiksa itu beberapa hal yang sebenarnya masuk dalam proses diperiksa di sini, tapi itu konkret. Saya tidak usah sebut yang spesifik. Satu pilkada pada waktu itu dalam perhitungan di KPU itu rusak semua itu C1 itu tipex double tipex sudah diprotes di KPU sidang itu di sidang di rekapitulasi KPU masa bodoh di sini dipersoalkan. Bagi saya logis. Itu pilkada. Pada dasarnya ada peristiwa konkret yang menurut akal sehat logis untuk dicek. Sekarang kembali ke pertanyaan Prof. Yusril, guru saya. Saya itu sebenarnya dulu mengambil hukum ekonomi, ketemu Pak Yusril bilang, nggak usah. Satu waktu nanti tata negara itu penting. Kamu jadi orang tata negara saja. Nanti saya bantu kamu memberikan rekomendasi, kamu masuk tata negara. Ya sudah, kita bikin lagi. Saya bikin tuh proposal di Pramuka di pojok tuh. Kan dari kampung kok. Ini gara-gara Prof. Ya sudah. Setelah itu selesai doktor, ikut lagi beliau ke Seknek. Beliau berhenti, saya berhenti juga. Ya benar. Beliau berhenti dari Seknek, saya berhenti juga. Saya bilang Prof, beliau nggak mau saya keluar dari Seknek. Saya bilang nggak Prof, saya yang diajarkan oleh orang tua saya, orang yang membawa saya saya tidak bisa tinggalkan orang yang membawa saya dalam keadaan susah. Jadi Prof berhenti, saya berhenti juga. Berhenti saya. Ya benar. Terus saya bilang Prof. Dilanjutkan jawabannya. Baik. Jadi tidak bisa didiskualifikasi. Suka atau tidak, senang atau tidak. Saya selalu mengatakan hukum tidak ada urusan dengan suka dan tidak suka. Hukum memaksa kita untuk objektif. Hukum mengharuskan kita untuk objektif. Sebab kalau suka dan tidak suka, rusak. Ya sudah waktunya Pak Margarito sudah mau habis. Yang tidak konsisten tadi dijawab. Yang tidak konsisten. Tadi Prof. Sadio dijawab. Pak Arsul, Pak Henry. Iya, Pak Sadi. Oh iya. Silakan jawab. Saya mulai dulu dari Prof. Sadi. Apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? Mahkamah berubah. Apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? Tidak kan? Apakah dengan pendapat saya itu norma berubah? Tidak. Saya mesti berpendapat. Dan karena itu saya ikuti. Karena tidak pernah berubah terpenuhi. Sebab ini sikap saya. Tidak berubah. Saya kan
perdebatan mengenai putusan MK 90 itu, saya bilang 1000 sarjana hukum mengatakan putusan itu tidak sah. Sah itu putusan. Putusan ini saya bisa dikoreksi dengan putusan. Tidak ada dengan cara lain. Ya begitu Profesor Sadi. Kemudian abang saya, Pak Henry, hormat. Yang terakhir itu 1000% bohong. Salah itu. Itu orang bolak-balik itu. Tidak. Yang saya bilang pilkada 2024 lebih buruk itu 1000% bohong. Orang apa ngarang-ngarang itu. Kalau Pak Henry Sangkal itu maju ke depan, kita berdua ambil Al-Quran sumpah. Siapa yang bohong, mati dia. Keluar dari sini mati. Karena itu bohong itu. 1000% bohong. Tidak. Kalau saya bilang pemilu 2024 itu jauh lebih baik dari pemilu 2019, betul. Kalau itu tidak perlu disumpah. Tidak perlu sudah ada itu. Kemudian tadi yang terakhir ya Pak Kamal tadi, Pak Kamal tadi, begini, urusan negara hukum demokratis naik dan turun itu urusan persepsi. Sangat persepsi. 2019 juga kami juga berpendapat sama ini. Negara ini tenang-tenang aja nih. Ini soal persepsi aja. Demokrasi, pemilu ini akan begini-begini, demokrasi akan runtuh. Enggak lah, tidaklah. Ada pemilu jauh lebih buruk, tapi tidak seperti ini. Tidak mengakibatkan negara hukum turun kualitas. Enggak. Demokrasi ini kan barang yang tidak memiliki bentuk akhir. Sesuatu yang terus-menerus berproses. Karena dia terus-menerus berproses, bagaimana caranya menentukan dia naik atau turun? Terakhir Pak Refli tadi, saya merasa penting untuk menjawab ini. Putusan Pak Refli, pertanyaan Pak Refli ini. Risalah dan putusan. Oh, risalah itu bukan hukum kok. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan putusan? Kan kalau putusan amar, hukum dalam putusan itu amar, hukum dalam putusan itu amar, bukan di dalam pertimbangan. Pertimbangan cuma memberikan fondasi. Ya, bagaimana caranya membandingkan itu? Orang satu bukan hukum, satu hukum, membandingkan dua hal yang berbeda. Tadi Khair sudah bicara itu. Tidak masuk akal. Menyamakan dua hal yang berbeda juga tidak masuk akal. Jadi saya kira pertanyaan juga ya. Kemudian mengenai pengangkatan pejabat demokratis bla 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 segala macam ini. Ini demokratis ini barang ini sudah dibicarakan dari zaman Yunani kuno sampai sekarang ini begitu. Aristoteles kan jelas ini. Ini bentuk pemerintahan yang tidak bagus. Ini sebabnya di perdebatan pembentukan konstitusi Amerika Serikat orang tidak bicara mengenai demokrasi, orang bicara mengenai republik. Ini barang busuk ini. Demokrasi ini. Cuma lihat aja kita yang belajar ilmu tata negara ini. Kemudian bagaimana dengan putusan MK? Sekali lagi, putusan MK dia menjadi hukum norma imperatif harus berlaku, yaitu kalau amar. Kalau tidak, bagi saya prosedur cara menemukan calon gubernur, calon pejabat gubernur, pejabat bupati, wali kota yang diatur dalam Permendagri nomor 4 2003 itu akuntabel, beralasan dipakai, dia harus dianggap legitim, demokratik dengan semua definisi yang mungkin kita berikan pada itu. Bagaimana dengan putusan? Saya kira Kamal, saya kira tidak ada yang tidak ada yang terlalu. Oh, terakhir, saya kira penting untuk tadi satu pertanyaan tadi Pak Henry tadi soal putusan nomor 90 yang begini. Saya singkat aja nih. Kalau mau sederhana, ada atau tidak ada PKPU yang mengatur syarat itu, tetap saja ada syarat. Mengapa? Karena syarat itu diatur dalam undang-undang 2017. Dan dalam ilmu hukum saya cukup percaya, Bapak-bapak yakin, Bapak-bapak tahu, kalau dasar hukumnya berubah. Syarat itu diatur dalam pasal 169. Pasal itulah yang diuji di sini dan diberi tafsir berbeda. Hukumnya berubah, dasarnya berubah, hukumnya berubah. Dan sekali yang tidak sah di Republik ini, Pak.
banyak sekali. Untuk Mahkamah Konstitusi ini 2 hari menjelang putusan, menjelang coblos pada waktu 2009, bikin putusan, Pak KTP kan, Pak Rusani, berubah putusan, KPU ubah tuh putusan, tidak. Pak Yusril dulu uji undang-undang imigrasi, turun selesai, beres, sah. Bang Magdir uji undang-undang soal sumber daya air. yang lain diputus ini langsung berlaku kok. Tidak ada. Ya, Jadi sudah, kan yang paham. paling pokok ini di undang-undang dasarnya berubah, hukumnya berubah, dasar hukumnya berubah, pendaftaran sah. Kenapa tidak mesin katakan? Sudah kalah baru ribut. Sudah ya, Kan nggak waktunya sudah fair, habis Pak nggak saya kira Barito. itu. Jadi Yang mulia, saya punya jawab. Yang mulia, tadi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Arsul Sani belum jawab berkaitan dengan konsistensi. Oh iya. Ya, penting saya kira untuk dijawab. sudah tadi. Kan tadi jawab tadi, oleh Pak. jawab oleh Prof. Sali tadi itu. Saya punya yang mulia. Yang dari pemohon 2 yang 28 tadi, coba diulang lagi supaya cepat, singkat saja. Ya, adanya kekosongan hukum di perkara TSM itu. Tidak, saya tidak menganggap ada kekosongan hukum. Sama sekali tidak menganggap ada kekosongan hukum. Baik, karena ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin melipir tinggal itu. Nah, yang digas itu yang betul-betul dia kuasai itu. Itu ahli di mana-mana begitu. Nah ini Pak Toyo juga. Ini belum tidur Pak Toyo dari jam 3. Oke. Tadi paling saya tidur dulu saja. Waktunya sudah habis, jadi tidak ada dialog lagi. Baik. Tapi yang paling penting Pak Margarito, bahwa putusan MK itu satu kesatuan antara pertimbangan dengan amar. Itu supaya publik tahu. Tidak ada lagi waktu untuk Enggak fair juga membantah itu. itu. Silakan, waktu sudah habis. Terima kasih Pak Margarito. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan ini. Amin.